Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan sentosa di dalam lindungan Tuhan. Amin. Baiklah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan renungan yang sama judulnya dengan tema bulan ini, yaitu menikmati hidup dalam keluarga Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita surgawi, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan indah kali ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong Bapa supaya kami dapat mengerti, memahami pesan Tuhan di dalam renungan ini. Tolonglah kami supaya kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami bagaimana kami dapat hidup saling mengasihi dan menikmati hidup dalam keluarga Allah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menikmati hidup dalam keluarga Allah. Fokus ayat saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 11. Saya membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat 11. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, menikmati hidup dalam keluarga Allah. Menikmati. Mari kita bayangkan di pedesaan dengan hamparan sawah yang luas. Di siang hari ada seorang yang sedang mengusahakan sawah, sedang memacul, sedang mengairi sawahnya, sedang mencebuti rumput-rumput. Pada saat itu siang sudah begitu terik. Petani ini sudah cukup lelah. Tetapi tiba-tiba dari arah kejauhan ada yang memanggil, "Bapak, Bapak." Oh, rupanya seorang ibu dengan 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Lalu bergegaslah petani itu mendekati anak dan istrinya itu. Masuklah mereka ke suatu tempat yang sudah sedikit lapuk karena dimakan usia. Mereka membuka makanan di situ. Wah, ada goreng peda, ada mentimun, ada sedikit sayuran, lalu sambal terasi. Mereka makan. Wah, enak sekali, nikmat. Makanan itu walaupun sederhana, tempatnya sangat sederhana, pakaian sederhana, tetapi makanan itu dirasa begitu nikmat. Kebersamaan di sana begitu nikmat. Mereka menikmati kebersamaan. Saudara, saya meyakini makan seperti itu lebih enak dari makan di hotel berbintang 5. Makanan seperti itu bisa diulang setiap hari. Kenikmatannya bisa dirasakan setiap hari. Berbeda kalau makan di hotel berbintang 5. Mungkin sebagian kita tidak bisa setiap hari ya makan di hotel berbintang 5 merasakan nikmatnya. Makannya nikmat, sudahnya sesak. Bayarnya mahal. Nah, itu menikmati nggak mesti mahal. Tetapi di dalam menikmati seperti yang digambarkan tadi, ada syukur. Di dalam menikmati seperti yang digambarkan tadi, ada kesederhanaan yang tulus. Coba sekarang bayangkan lagi ketika seseorang berada di gedung orkestra, lalu dinyanyikan simfoni-simfoni, lagu-lagu legendaris yang megah. Lalu orang itu mendengarkan dan terhanyut di dalam simfoni-simfoni yang megah itu, dan dia merasa ada di dalamnya. Dia bersyukur dan menikmati lagu yang megah itu. Ini pun menikmati, merasakan ada di dalam kemegahan itu. Bayangkan seorang gadis usia belia yang sudah boleh berpacaran atau sudah boleh dinikahkan. Lalu di suatu hari gadis ini diberi janji oleh kekasihnya bahwa pada hari Senin tanggal sekian kekasihnya itu akan datang, akan melamarnya. Apa yang dirasakan gadis itu?
di malam sebelumnya mungkin sedikit gelisah, tetapi dia di pagi hari begitu bersemangat. Dia membuka jendela, angin berhembus, meniup helai rambutnya yang indah itu, dan dia menarik nafas. Betapa indahnya hari ini. Dia menikmati pagi hari itu lebih dari sebelumnya karena dia terlibat dalam janji yang indah. Itu pun menikmati. 3 hal ini kiranya bisa memberikan gambaran nanti dalam penjelasan renungan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan September ini kita sudah mendapatkan 4 judul khotbah ya. Judul itu adalah pertama, Bapa yang baik; kedua, anak-anak yang kekasih; ketiga, menikmati kasih Allah; keempat, suka duka bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 judul khotbah tadi bagus sekali. Saya mencoba menyusun kembali dalam tema utama dan ternyata dapat disusun. Berarti khotbah-khotbah, judul-judul khotbah itu sudah secara sistematik memang dibuat demikian. Baiklah, saya akan menyampaikan itu dulu melalui slide berikut ini. Ya, menikmati hidup dalam keluarga Allah. Dalam keluarga Allah berarti ada Bapa yang baik, ada anak-anak yang kekasih. Anak-anak yang kekasih itu pribadi kita, saya, saudara masing-masing pribadi. Keluarga kita ada ayah, ibu, dan anak. Jemaat setempat, jemaat Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman, dan jemaat AM, semua orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat mereka di seluruh dunia. Inilah anak-anak yang kekasih. Harus ada Bapa, harus ada anak. Jadi satu keluarga. Nah, mereka saling berinteraksi. Tanda panah itu 2 arah berinteraksi. Interaksi. Ada interaksi dalam atau jalinan. Kalau tidak ada interaksi, maka tidak ada istilah menikmati hidup dalam keluarga Allah. Mungkin ada yang disebut menikmati hidup, tetapi tidak orisinil, semu. Kalau asli menikmati hidup dalam keluarga Allah, pasti ada interaksi atau jalinan antara Bapa dengan anak-anak yang kekasih. Nama interaksi itu adalah kasih dan respon. Dasar dari interaksi itu adalah Bapa memberikan Kristus dan anak bersyukur. Salah satu bentuknya seperti yang dikhotbahkan di minggu pertama, di pihak anak berdoa. Berdoa dengan iman, nih mintalah. Berdoa sambil berusaha, carilah. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, ketuklah. Maka dari pihak Bapa Dia akan memberi. Dari pihak Bapa, Dia akan membukakan pintu atau berkenan menolong anak-anaknya. Amin. Nah, dasarnya interaksi itu adalah Bapa memberi Kristus dan anak-anak bersyukur. Kristus syukur. Bapa memberi Kristus, anak-anak bersyukur. Itu dasarnya interaksi antara kita dengan Allah. Syukur. 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, jika Allah sedemikian mengasihi kita, yaitu bahwa Bapa telah mengutus Kristus sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Di dalam keluarga, di dalam jemaat setempat, jemaat seluruh dunia. Yang bagian yang real, yang bisa kita lakukan segera di dalam keluarga dan juga di dalam jemaat setempat, GBI Batu Jaman.
haruslah kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Bagaimana caranya anak-anak yang kekasih, jemaat Kristus dapat saling mengasihi? Kita mencari kesenangan sesama kita. Tujuannya demi kebaikan sesama kita, untuk membangunnya. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, istilah mencari ini penting. Kalau kita ingin menemukan sesuatu yang tidak kita lihat dengan cepat, atau sesuatu yang kita tidak dapat pahami atau kuasai betul di dalam pikiran dan perasaan kita, maka kita mencari sampai mendapat. Demikian juga rupanya firman Tuhan menganjurkan kepada kita, anak-anak yang kekasih, supaya kita mencari. Apa yang kita cari? Kesenangan sesama kita. Ya, tidak semua kesenangan tentunya, karena tidak semua kesenangan dapat membawa kebaikan kepada dia. Tidak semua kesenangan dapat membangun. Jadi kesenangan yang bagaimana? Ya, itu dicari supaya kesenangan itu kita berikan kepada sesama kita, dan itu membawa dampak kebaikan bagi dia, membawa dia terbangun atau semakin bersemangat, bertumbuh, semakin dapat memahami dan seterusnya. Bagaimana caranya? Mintalah dan ketuklah. Mintalah dan ketuklah, supaya Bapa mengaruniakan kerukunan. Wah, ini menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Rupanya kerukunan anak-anak Allah bukan karena hasil pemikiran atau rekayasa psikologis manusia. Walaupun itu mungkin bisa dipakai, teknik-teknik psikologis bisa dipakai sebagai cara, tetapi kerukunan itu sendiri sesungguhnya Bapa yang mengaruniakan, dan kita patut mendoakan itu, patut mengetuknya. Berdoa tak jemu-jemu untuk kerukunan jemaat, berdoa tak jemu-jemu untuk kerukunan keluarga, berdoa tak jemu-jemu untuk supaya kita sebagai pribadi dapat rukun. Jadi ini kekuatan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita sering tergoda untuk tidak rukun dengan sesama kita. Itu memang iblis senang seperti itu ya. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan, mintalah dan ketuklah, berarti memang kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk menciptakan keadaan rukun di dalam jemaat. Kita perlu sokongan Tuhan. Oleh karena itu kita harus meminta dengan iman dan terus tidak jemu-jemu meminta kerukunan ini supaya terjadi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selain kita meminta dalam iman kepada Tuhan, meminta terus dengan tak jemu-jemu seperti seorang yang menutup pintu, kita juga harus sambil belajar. Setelah kita mencari, setelah kita meminta, setelah kita mengetuk, kita harus belajar. Belajar menerima satu akan yang lain. Seperti dikatakan firman Tuhan, Roma 15 ayat 7, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Amin, demikian firman Tuhan. Jadi ini kuncinya agar kita dapat menikmati hidup dalam keluarga Allah. Kita mencari, kita meminta, kita mengetuk, dan satu hal yang terpenting, kita belajar menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Apa nilai apa yang kita banggakan sampai Kristus menerima kita? Saya yakin tidak ada. Kristus menerima kita apa adanya. Dia menerima kita pada saat kita masih berbuat dosa. Di dalam perjanjian lama dikatakan
Kesalahan manusia pun seperti kain kotor, tapi Tuhan Yesus mau menerima. Jika Tuhan mau menerima seperti itu, masa kita tidak bisa menerima saudara-saudara kita yang kita nilai ada kurang? Ini kuncinya. Kalau tidak ada sifat ini pada kita, kalau kita tidak berlatih menerima, pasti juga kita tidak akan mencari kesenangan sesama kita. Pasti kita tidak terpikir untuk membangun sesama kita. Pasti kita tidak terlalu memperdulikan apakah jemaat hukum atau tidak. Nah, ini bahaya, karena jika begitu sesungguhnya yang terjadi tidak ada interaksi antara Bapa dan Anak. Kita tidak menginsapi pengorbanan Kristus di dalam hidup kita, sehingga tidak ada syukur yang orisinil, tidak ada syukur yang asli yang keluar dari kita kepada Tuhan. Saudara percaya, jika kondisinya seperti itu, kita tidak dapat menikmati hidup dalam keluarga Allah. Menikmati itu dasarnya syukur. Petani itu syukur dengan keluarganya, syukur dengan adanya makanan, syukur dengan adanya naungan di saat panas. Para penikmat lagu orkestra itu bersyukur karena lagu yang indah dan megah. Kita pun berada di dalam kemegahan Tuhan. Kita patut bersyukur. Kita pun ada dalam persekutuan sesama anak-anak Tuhan. Tidak mesti mewah-mewah, tetapi kesederhanaannya, ketulusannya, keasliannya dalam hubungan itu membuat kita dapat menikmati hidup dalam keluarga Allah. Amin, saudara. Mari kita melakukan ini. Mari kita beriman kepada rahasia ini. Tuhan sudah memberikan jalannya. Tuhan bilang, carilah, mintalah, ketuklah. Tuhan bilang, belajarlah kepadaku. Belajarlah menerima orang lain seperti aku menerima engkau orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menginsapi ini, maka ketika Tuhan mengatakan, ketika Tuhan berfirman melalui 1 Yohanes 4 ayat 9, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Maka kita anak-anak yang kekasih akan berespon, haleluya, haleluya, saya anakmu akan mengasihi. Saya akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya akan selalu mengingat kasih Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus buat saya. Bapak Ibu Saudara, mari mulai hari ini kita memiliki di dalam hati kita suatu rasa yang menikmati hidup dalam keluarga. Marilah kita belajar untuk menerima seorang akan yang lain. Marilah kita memiliki doa yang berkualitas, doa yang beriman, doa yang dijalankan sambil berusaha, sambil belajar, doa yang dijalankan dengan tidak jemu-jemu. Marilah kita terus berinteraksi dengan Bapa yang baik itu. Marilah kita terus bersyukur. Marilah kita melihat jemaat, keluarga, diri ini sebagai orang yang sudah dikasih Tuhan. Maka kita dapat saling mengasihi. Amin. Terpujilah Tuhan. Selamat jam doa. Tuhan Yesus memberkati.